bisa mah nanti di jalan pulang, kalau misalkan Neng ngedenger, melihat, atau ada yang Neng lihat rasanya berbeda atau bagaimana, Neng gak usah tanggepin gitu, jangan madep ke belakang gitu, kata si bapak. Aku sama Kinan makin lihat-lihatan dong. Kayak terus si bapaknya ngomong lagi, kalau bisa mah Neng pulang langsung, jangan mampir-mampir kemana-mana lagi. Kalau bisa sebelum azan maghrib Neng teh udah nyampe. Pesen bapak kan bilang pokoknya pulang cepet, jangan nengok, jangan apa, pokoknya. Wah iya. Paham kan Kak? Belakang, iya. Aku udah ya Allah Tuhan, maaf ya Allah, kayak ya Allah aku takut banget Kak itu. Aku ngeliat ada sosok itu lagi, tapi cuma tangannya ada di leher. Gini. Sosok yang hitam itu ya? Iya, tapi nggak nyampe-nyekek, tapi udah begini bang. Aku cuma bisa melototin temenku, nggak bisa ngomong, tapi kayak itu dibanting Al-Quran lagi. Aku lihat, aku shock, kayak nge-freeze juga, kayak astagfirullahaladzim. Kalau katanya yang masukin sosoknya Vivi adalah sosok M, yang kita nggak boleh sebut namanya, karena katanya kalau kita sebut namanya dia akan datang dan marah. Pokoknya itu pesannya, jangan pernah kau sebut lagi namaku, atau aku akan kembali dan aku akan datang ke sana gitu. Kalian semua gak akan bisa lepas dari saya, termasuk anak ini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini guys, gue kedatangan narasumber yang dimana dia akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia melakukan penyuluhan kesehatan ke sebuah desa yang menurut narasumbernya ini, desanya ini juga cukup terpencil gitu ya. Dan juga dimana di desa tersebut ada sosok urban legend yang bahkan dia ini nggak berani untuk menyebutkan namanya. Nah, gimana ceritanya? Apakah ini bakalan sama yang seperti kasus kemarin? Kita langsung bahas aja di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kak Amel. Kak Amel, apa kabar Kak? Baik Kak. Baik ya Kak ya. Ini jarang banget nih kita nemuin tema tentang sosok urban legend. Tapi ini dimulainya dari ketika teman-teman sekolah dari Kak Amel ini melakukan penyuluhan ke sebuah desa dan di situ malah terkuak ada sosok urban legend yang memang mungkin udah dikenal di warga sana ya. Betul ya Kak ya? Betul. Oke. Dan yang bikin aku excited gitu ya, katanya sosok ini bahkan nggak boleh menyebutkan namanya Kak. Betul Kak. Jadi aku makanya selalu bilang kan sosok M, aku nggak berani lagi sebut karena memang udah dipesan-pesan banget nih dari setelah kejadian bahwa jangan pernah lagi menyebutkan namanya atau mengungkit kisah ini kembali. Tapi aku memberanikan diri kembali menceritakannya cuma di Lentera Malam. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu ini lokasi kejadiannya di mana atau lokasi desanya di mana, dan pada saat Kak Amel itu di situ, gambaran desanya itu seperti apa? Asli masih perdesaan banget Kak, masih asli banget, bahkan jalanannya pun masih yang khas perdesaan, kayak masih tanah bebatuan gitu loh. Kalau untuk di mana tempatnya, aku kayaknya belum boleh menyebutkan deh Kak, karena nanti kalaupun aku sebutin kayaknya semua udah pada tahu. Gitu. Mungkin kayak daerahnya gitu. Di daerah Jawa Barat Kak, tepatnya di Kota Es. Yang tahu tolong komen yang bijak ya guys. Dan buat teman-teman nih yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau linknya gue taruh di deskripsi, atau juga kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Amel, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Jadi ceritanya tuh pada tahun 2015 Kak. Memang kejadiannya udah lama banget. Kenapa aku mau cerita lagi? Sebenarnya agak takut nih mau cerita. Karena memang kejadiannya nggak bisa dilupain Kak seumur hidup gitu. Jadi kejadiannya pada tahun 2015 kita tuh satu angkatan itu disuruh penyuluhan kesehatan di satu kota nih di Jawa Barat. Jadi sekitar 50 orang lebih, kurang 50 orang kurang. Kita berangkat ke daerah itu. Nah, pihak sekolah menyediakan satu truk gitu Kak. Ini udah di hari kita mau berangkat ya. Kita disediain truk besar itu. Cuma karena namanya orang tua pengen tahu nih, ada beberapa orang tua yang pengen mengantarkan gitu anak-anaknya ke tempat penyuluhan itu. Nah, kebetulan aku ber-50 itu punya geng nih, berempat isi orangnya. Ada aku, ada Zahra, ada Kinan, sama Ainun. Nah, kebetulan Ainun sama Kinan bareng sama mereka berdua bareng sama keluarganya, aku bareng sama si Zahra. Jadi literally kita berempat nggak ada yang ikut truk, nggak ikut rombongan truk. Jadi kita masing-masing nih, Ainun berangkatnya dari mana, aku dari mana gitu kan Kak. Pokoknya udah dikoordinasi tempatnya di sini gitu. Sekitar perjalanan tuh kayaknya 3-4 jam Kak, itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kayaknya jam 7 pagi ya, 7:30 mungkin ya Kak, nyampe. Memang jauh banget sih, karena memang itu pelosok banget Kak. Pelosok banget, bener-bener masih asli banget desanya. Terus kita sampai disajikan dengan ya kali besar gitu. Jadi gedung kita tuh untuk penginapan tuh turunan kalau mau ke tempatnya. Jadi kayak ada tanjakan turunan gitu. Di sini gedungnya, nah di depan gedungnya itu ada kali besar. Oh, itu tempat apa tuh gedung itu? Gedung aja kita sebutnya. Oh gitu, nggak apa-apa. Disediain gedung gitu kan. Terus pas udah nyampe sekitar 3-4 jaman, aku nyampe yang tercepat sama Zahra ini. Jadi teman aku udah ada juga yang nyampe. Nah, abis itu aku sama Zahra, nah ya udah abis nyampe itu aku udah terpesona duluan nih sama kali ini gitu loh. Kita sempat foto-foto, sempat happy lah, maksudnya aku sama keluarga Zahra juga sempat foto-foto, ngobrol gitu kan. Gak lama orang tuanya si Zahra ini ngomong, udah yuk sebelum rombongannya nyampe nih, mending kita turun beres-beresin barang-barang kita buat nyediain tempatnya, karena itu tuh gedung lantai 2 Kak. Di bawahnya tuh kayak rumah gitu. Di atasnya tuh kayak ruangan lega gitu loh, kayak aula. Oh iya. Ya, jadi kita di atasnya, di bawahnya itu memang yang tinggal tuh ada bapak, ada ibu sama anaknya. Oh, ada keluarga ya? Yes, 3 orang ini. Sebut aja ibu sama bapak. Terus di bawah ada kamar ya tempat mereka tinggal, ada dapur, ada gitu-gitu. Nah, kita ke atas ke lantai 2. Aku sama Zahra sama orang tua. Pokoknya gimana nih, posisi kita berempat strategis. Karena aku sama Zahra gemuk, yang 2 ini kecil. Makanya kita disebutnya 2 gemuk, 2 kecil gitu loh. Agak panjang sih ya. Udah kita beres-beres, kita nyiapin tempat. Gak lama rombongan datang, udahlah biasa. Hahaha, ketawa-ketawa gitu kan. Di hari pertama masih baik-baik aja Kak. Kita masih fun, kita masih adaptasi sama lingkungannya, sama bahasanya yang halus. Aku kan bukan orang Jawa Barat asli atau Sunda asli, bukan ya. Jadi aku orang Sumatera Kak, jadi nggak biasa nih sama bahasa logat yang Sunda halus banget gitu. Jadi kita belum terbiasa, jadi ya harus terbiasain gitu kan. Sempet keliling-keliling sebentar, makan bakso di situ gitu kan. Masih aman aja gitu. Hari kedua, jadi memang dibiasain tuh Kak, dari hari pertama kita tuh kalau mau sholat berjamaah. Jadi di situ tuh memang ada sediain musola gitu, musola kecil ada di lantai bawah tapi di gedung samping kita. Nah di hari kedua ini tiba-tiba tuh maghrib, abis sholat maghrib kan kebetulan aku sama 4 orang ini lagi halangan. Jadi sekitar ada 13 orang lah teman-teman aku yang perempuan ini ada yang lagi halangan. Jadi kita nunggu di atas aja nih Kak. Sambil mempersiapkan apa aja nih nanti kalau kita terjun ke rumah warga yang disiapkan gitu, baik materi, baik kita kayak info konsen gitu-gitulah pokoknya. Jadi ya udah di atas nunggu. Pas abis sholat maghrib, baru kelar maghrib banget nih Kak, tiba-tiba ada teriakan nih kenceng banget, kayak ngamuk-ngamuk lah pokoknya. Kedengaran sampai lantai 2. Aku sama teman-temanku berempat kaget dong, apaan tuh gitu, kenapa tuh, kenapa gitu kan. Masih bertanya-tanya gitu, kenapa, apa ada yang pecah piring jatuh apa kenapa, tapi ini di musola. Gak lama ada temanku yang abis dari sholat maghrib itu naik, Vivi kesurupan, katanya gitu. Hah? Kesurupan? Kayak belum pada cerita tuh kenapa-kenapanya kan Kak, cuma bilang Vivi ini kesurupan. Lah kita berempat mikir dong,
kesurupan. Kenapa nih orang gitu loh. Memang sih si Vivi ini terkenal orang yang sangat pendiam banget Kak di sekolah kita. Maksudnya nggak banyak komunikasi, orangnya pendiam, memang yang tipikal orang yang suka sendiri lah gitu loh. Terus nggak lama mungkin abis setelah Isa gitu kan, jadi kesurupannya memang nggak lama Kak, nggak nyampe sejam lah. Cuma katanya memang teriak-teriak, karena kenceng banget tuh Kak, teriak, ngamuk, nggak jelas deh. Akhirnya nggak lama kita dapat denger nih cerita dari itu, katanya abis sholat tuh dia tiba-tiba ngamuk katanya. Jadi abis selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia berdiri. Langsung Berdiri lagi pakai mukena katanya, masih pakai mukena nih, dia belum kelar sholat katanya. Orang kan udah kelar gitu kan, dia belum, dia berdiri teriak. Abis itu ngamuk-ngamuk sambil banting Al-Quran. Yang kita kaget tuh kok bisa sampai bantingin Al-Quran gitu, kayak hah kenapa nih gitu loh, ini baru hari kedua loh. Ya udah deh, kita mikirnya gini, oh mungkin kita ada kenapa nih kok bisa sih sampai kayak gini gitu kan. Ya bersadar diri aja lah kita semua gitu. Si ibu bilang nih, ibu ini ngomong, ya udah makanya kalau disuruh sholat ya nak, kalau disuruh ngaji tadarus nih. Kita kan namanya orang baru di sini, pendatang, kita kan nggak ada yang tahu apakah kita diterima dari yang di sana atau enggak gitu loh. Udah dari hari kedua itu kan Kak. Kak Amel sempat ngelihat Vivi pada saat itu? Enggak. Kayak gimana? Di hari orang waktu pas kesurupannya? Enggak, karena kan aku di atas Kak. Oh, emang nggak mau turun juga ya? Nggak turun, karena kita mikirnya udah deh nggak usah di bawah, ribet. Maksudnya bukan ribet, takutnya makin panas. Karena kan musolanya kecil Kak, harus nampung 50 orang kurang kan. Belum sama guru-guru kita gitu loh, yang ikut 2 orang dari sekolah gitu loh. Belum sama ibu sama bapak kan, sama anaknya gitu. Jadi aku mikirnya ya udah deh kita bersadar diri aja, kayak ya udah deh bantu doa semoga cepet nih kesurupannya gitu. Ya kita mikirnya mungkin dia lagi bengong karena kan orangnya pendiam kan. Jadi dari hari kedua itu ya udah kita berusaha belajar dari kesalahan yang hari kedua ini kan. Hari ketiga Kak, paginya tuh kita say hello sama warga, maksudnya ya halo Pak gitu, keliling kita, tapi belum ke rumah warganya. Belum terjun itu ya? Belum, kayak survei lah gitu loh. Aku pagi-pagi sama teman-temanku berempat, ini beda kelompoknya Kak, jadi itu udah terbagi nih. Jadi dalam satu geng kita nggak ada yang satu kelompok. Yang ini kesini, ini kesana, itu kesana, pokoknya nggak satu kelompok lah. Aku sama kelompokku mau survei nih, kebetulan aku dapet di bukit atas gitu lah Kak. Jadi naik gitu kan, wah jalanannya asli banget Kak. Masih tanah, masih bebatuan, masih yang nanjak-nanjak untuk aku yang bikini, kayak capek banget kan gitu. Ya udah, nah pulang dari situ sekitar jam 5 nih kan udah selesai lah ya kan, keliling-keliling, kayak abis dari pulang ya udah kita bersih-bersih gitu kan Kak. Nah, di jam 5 aku sama Kinan, temanku ini berniat buat ke warung Kak. Buat kayak stok makanan lah. Sama kebetulan si Kinan ini kan baru haid hari pertama, hari kedua kan lagi deres-deresnya, dan dia lagi nggak bawa stok pembalutnya. Jadi dia temenin gue yuk ke warung, kata dia gitu. Oh boleh, aku ngomong lah sama Zahra Mainun, mau nitip nggak lu? Boleh, gue titip mie instan, nitip ini udahlah gitu kan. Banyak tuh yang nitip tuh Kak. Akhirnya kita pergi jam 5 sore itu. Kebetulan memang di sana tuh sore-sore sering banget hujan, tapi yang nggak deres gitu loh Kak. Kayak rintik-rintik, tapi tuh nggak kenceng, gimana sih, hujan lah gitu. Udah kita jalan, kita masih santai aja Kak. Jadi sebelah kanan aku jalan, itu kali Kak, yang aku bilang, kan panjang tuh kalinya. Sebelah kiri tuh kayak bukit-bukit rumah warga, tapi tuh ketutup sama pohon-pohon gitu loh Kak. Pohon-pohon yang kayak rimba gitu kan. Ya udah aku di perjalanan, warungnya tuh sekitar 800 meter lah Kak, kayak 10 menit, 15 menit lah kalau jalan santai ya. Warungnya lumayan juga tuh. Sambil di perjalanan nih aku sama Kinan cerita-cerita biasa aja gimana gitu kan. Tiba di tengah jalan, kayak dari jauh kan aku sama Kinan ini matanya minus ya Kak. Kita nggak pakai kacamata tuh. Terus dari jauh kita lihat itu ada jembatan besi gitu loh Kak. Jembatan besi yang kayak motor sering bisa lalu lalang lah, 2 motor. Dari jauh tuh aku lihat kayak ada apa ya dibilangnya, gubuk pokoknya warung kelontong kecil gitu loh Kak. Yang kayak biasa orang sering nongkrong gitu loh, warga-warga nongkrong, tapi kayak kecil gitu, pondok kecil gitu. Aku mikir sama Kinan, itu kayaknya bukan salah lihat apa gimana gitu ya. Cuma makin deket ternyata bener warung. Ketemu sama tete-tete, karena kita sudah terbiasa di hari pertama hari kedua kan. Biasa kan kalau ketemu warga, mau warga lihat kita atau enggak, pasti kita selalu salamnya gini, punten gitu. Pasti kan dijawabnya mangga atuh.
Nah aku sambil jalan, sambil begini Kak, punten teh. Jadi ada teteh-teteh gitu kan, pakaiannya tuh khas banget Kak. Pakai kebaya, pakai kain gitu masih dililit gitu, sama disanggul gitu. Kayak umur 28-30 lah. Nah aku nggak ngeliat mukanya, karena aku kan sambil jalan tuh, punten teh gitu. Jadi nggak bener-bener lihat banget, sekelibet doang. Nggak ada jawaban Kak, aku bingung. Oh, ada jawaban kenapa nih? Apa nggak diterima kali ya? Karena memang aku survei sama teman-temanku tuh nggak ke area belakang ini Kak. Iya. Nggak ke area belakang, kita ke area depan kan, kebetulan gitu. Nah, si Kinan ngomong, itu orang kagak mau jawab, kenapa ya Mel katanya? Ya udah, mungkin namanya kita pendatang baru, takutnya dia nggak kenal, takutnya dia jawab salah apa gimana, ya udahlah nggak usah ditanggepin gitu. Penting kita udah sopan, punten, permisi. Sampailah kita di warung nih Kak, ya kan, disambut sama si bapak-bapak. Adalah bapak-bapak umur 38 sampai 40 lah, berisi tapi nggak berisi banget gitu kan. Punten Pak, bilang, emang enggak Neng gitu, cari apa? Cari pembalut lala gitu kan. Si bapaknya nyautin sambil ngeliatin kita berdua nih. Atau si Neng mah kayak baru kelihatan ya kata gitu. Iya Pak, kita mah dari mana? Kita datang dari Jakarta. Itu loh Pak, kita yang kita jelasin tuh. Kalau kita datang dari Jakarta yang mau penyuluhan kesehatan loh Pak, yang penginapannya ada di daerah situ, aku bilang. Oh iya, Bapak teh baru ingat yang mau penyuluhan kata Pak Kades ya. Itu tuh di musola samping katanya. Memang kita ada nanti tuh penyuluhan kesehatan akbarnya tuh di musola itu Kak, gitu. Aku baru tahu ternyata musola itu dekat si warung Bapak menjelaskan. Oh gitu, iya. Sambil aku bilang gini, atau si Bapak mah warungnya mah jauh banget, aku bilang gitu kan. Capek tahu Pak kataku, emang nggak ada ini apa ya warung Bapak paling jauh, tapi kebetulan tadi tuh kita lewatin pondok Pak, di dekat jembatan loh Pak, aku bilang gitu. Warung gitu ya? Iya, cuma kayak warungnya tuh karena si tetehnya lagi beberes gitu ya. Jadi aku nggak lihat tetehnya dagang apa gitu loh. Jadi kita lewat aja gitu Pak. Si Kinan jawab, iya mana mukanya pucet banget lagi Pak, kagak ngejawab. Guyonan nih si Kinan ini. Emang temanku yang ini agak-agak nih ngomongnya. Aku sambil nyenggol kan, udahlah nggak usah diiniin gitu kan. Warung yang mana sih? Bapak serius tuh mukanya Kak. Dia bilang, warung yang mana? Katanya, warung mah Neng, kalau Neng mau ke warung ke depan sana ada. Paling depan lagi ada juga tuh Indomaret, tapi Neng harus naik motor atuh katanya. Lewatin jembatan kayu. Neng kan lewat ya, kalau baru datang kan lewatin. Iya sih Pak, nah itu perbatasan itu deket-deket situ. Warung mah nggak ada yang deket jembatan. Kok sama Kinan cuma lirik-lirik doang kan Kak, sambil kayak berusaha apa ya, takut nggak takut tapi kayak si Bapak bercanda apa gimana gitu, sambil milih-milih snack gitu kan Kak. Ya udah si Bapak ngomong gitu kan, kayaknya karena ngelihat muka kita yang panik nih berdua, mungkin si Bapaknya berusaha kayak nggak apa ya, bikin kita nggak takut kali ya. Dia bilang, yaudah sambil mutusin pembicaraan kan, yaudah tuh Neng ini belanjanya apalagi ya tuh, pembalut mie instan apa, sambil ngitung tuh. Padahal dalam hati Kak, kalau ditanya nih, kita harus lewatin itu lagi dong. Iya. Ya kan? Kayak aku kayak ngomong dalam hati, ya lewatin itu lagi. Aduh, kalau mau cerita berinding aku beneran Kak, maaf ya. Gak apa-apa. Terus si Kinan juga kayaknya mukanya kayak panik juga kan, gitu kan. Terus kayak, yaudah si Bapak ngomong, udah tuh apalagi belanjanya sok atuh gini-gini kan, kayak berusaha kayak udah yuk cepet pulang gitu. Jadi pas udah selesai, Bapak udah ngitung sekian Neng. Udah, baru kita mau ngelangkah kaki kita keluar nih Kak. Jadi warungnya kan kayak terasan gitu rumah ya. Si Bapaknya keluar manggil, Neng. Kita balik lagi, kenapa Pak? Kata kita berdua nih. Neng, Bapak mah, Neng kan pendatang ya, kata gitu. Maaf pisan, kata gitu. Kenapa Pak? Ngomongnya serius banget tuh Kak. Udahlah kita banyak pertanyaan, makin banyak pertanyaan nih si Bapak ngomong. Punten pisan Neng, kata gitu. Neng kan pendatang gitu ya. Kalau bisa mah nanti di jalan pulang, kalau misalkan Neng ngedenger, melihat, atau ada yang Neng lihat rasanya berbeda atau bagaimana, Neng gak usah tanggepin gitu, jangan madep ke belakang gitu, kata si Bapak. Aku sama Kinan makin lihat-lihatan dong. Kayak terus si Bapaknya ngomong lagi, kalau bisa mah Neng pulang langsung, jangan mampir-mampir kemana-mana lagi. Kalau bisa sebelum azan maghrib, Neng teh udah nyampe. Oh gitu Pak. Jadi yang aku pikirin kenapa nyampainya kalau bisa sebelum maghrib, karena kan dalam Islam kalau bisa maghrib kita jangan ada di luar kan Kak. Iya. Aku mikir sama Kinan sampai situ aja, nggak ada yang mikir ngelihat apa enggak gitu loh. Padahal dalam hati yang kayak apa nih gitu. Itu posisi udah jam berapa tuh emang?
Ya udah mau setengah 6 lah Setengah Kak, 6 kan ya, kita oke. ngobrol, Ya, ya. jalan kan. Kayaknya udah mau jam 17.45-an deh Kak gitu Oke. kan. Udah kayak mau azan maghrib karena udah mulai agak gelap-gelap gimana gitu. Nah, kita nggak berekspektasi itu malam gelap banget. Nah, kita pulang dengan banyaknya pertanyaan itu Kak di kepala. Kita diem-dieman akhirnya pulang. Nah, pas di jalan pulang, si Kinan ini kan berada di sisi kiri tuh yang kali besar. Iya, iya. Aku berada di yang bukit ini. Di jalan, sambil di jalan, kayak gak ada obrolan nih. Kayak dalam hati aku kayak, ya Allah, kayak tolong lindungin kita ya Allah. Kalau kita salah maaf, kalau kita ada kenapa-napa maaf gitu. Pokoknya nyebut, baca-baca surat pendek. Sampai aku ngomong ke Kinan, jangan bengong ya Nan, aku bilang gitu. Kalau bisa mah zikir sambil baca-baca surat pendek. Pokoknya jangan sampai bengong aja gitu. Sambil genggam tangan nih, sambil bawa belanjaan ya kan Kak, kita berdua gitu. Karena si Kinan ini nih penakut parah Kak. Jadi aku usaha kalau aku takut, dia lebih panik. Jalan kita pulang lewat tempat yang sama dong. Sampainya di jembatan itu Kak, aku udah mulai deg-degan nih. Gitu kan. Dari samar-samar gitu ya. Masih ada gak sih tuh pondoknya? Udah jalan. Pas jalan Kak, aku sama Kinan berdua berhenti, bener-bener kayak itu tiang nih. Itu tuh pondok yang kita lihat, aku di sininya gitu kayak lihat-lihatan berdua kayak, Nan, nggak ada. Pondoknya nggak ada Kak. Semua bener-bener ya Allah, wallahi. Aku kayak, Nan, lu jangan bohong sama gua, lu lihat kan? Aku bilang, lihat Mel. Aduh, aku kalau nginget itu, sumpah maaf ya Kak, udah merinding banget. Terus dia bilang kayak, Mel, kata dia gitu, dah, kita lewat aja. Kataku gitu kan, sambil dalam hati, ya Allah, lindungin ya Allah, makin gemeter lah nih kan, perasaan kita gitu loh. Kita jalan gitu kan Kak, jalan, makin gelap dong tuh hari. Terus gak lama, Kinan nginin tangan aku, Mel, apa kataku gitu, di belakang kayak ada yang ngikutin kita tahu. Enggak, kita berdua doang, ada yang ngikutin, dengerin deh. Aku sebenarnya denger Kak, memang ada yang jalan gitu loh, kayak ngikutin langkah kaki kita. Tapi ini langkah kaki tuh beda, bukan langkah kaki orang. Kakak tahu nggak sih kalau kera lagi jalan gitu, gini-gini, Iya. kik gitu loh bunyinya kayak satu. Kalau jalan kan kita seret sama kan iramanya. Kalau dia nggak satu gitu. Aku denger, tapi karena Kinan ini penakut, aku berusaha jangan takut gitu loh. Enggak Nan, udah berdoa Nan, aku bilang. Semakin Kinan megang erat tangan aku, tuh suara makin deket Kak. Aku sebenarnya penasaran ya, aku mau lihat gitu ada apa sih gitu. Mau kayak membantah omongan Kinan kalau nggak ada gitu loh. Nggak ini nih halu nih, kita halu gitu, kita capek. Makin cepet lah langkah kaki kita Kak. Nggak lama, abis jalan langkah kaki kita cepet tuh agak cepet kan jalannya, makin kayak percepat. Tuh hari hujan, tapi nggak ada angin Kak. Angin tuh ada cuma kayak hush gitu kan. Itu sebelah kanan aku kan yang bukit pohon rimba ya Kak. Itu pohon tuh kenceng banget goyangnya Kak. Kayak Kakak tahu nggak monyet lagi gelantungan di pohon? Iya. Wah itu kenceng banget. Aku sampai kayak ini beneran ada yang ngikutin, fix kataku. Soalnya kayak di belakang tuh rame. Kayak banyak gerakan di belakang gitu loh Kak. Tapi karena aku takut, pesen bapak kan bilang pokoknya pulang cepet, jangan nengok, jangan apa, pokoknya. Wah iya, paham kan Kak? Belakang, iya. Aku udah ya Allah Tuhan maaf ya Allah, kayak ya Allah aku takut banget Kak itu. Dan selama kita perjalanan mau berangkat mau pulang itu nggak ada warga sama sekali yang lalu lalang Kak. Pantes si bapak kaget kenapa nih orang datang sore-sore gitu loh. Nah abis dari kejadian yang pohon gelantungan Kak, itu tuh sebenarnya gedung itu tuh udah hampir kelihatan dari kita tuh, gedung penginapan kita. Azan Kak. Terus aku berhenti sama Kinan berdua. Kayak menghargai azan itu dulu, berhenti baru kita jalan lagi. Tapi Kinan bilang gini, jalan aja udah ayo, dia bilang. Dia udah mukanya udah mau nangis. Aku bilang sabar azan, biarin dulu azan, aku bilang. Enggak udah ayo jalan. Akhirnya ya udahlah, itu azan udah mau hampir selesai kan. Kita jadinya lari Kak. Lari kecil, dari kecil sampai kenceng larinya. Nah di penginapan kita kan aku bilang kan kalau mau pulang turunan, kalau itu nanjak kan. Pas di turunan ini aku bilang sama Kinan, ini bukan aspal nih Nan, jangan lari. Kalau gue jatuh gedebuk udah runyam, aku bilang. Jalan aja jalan. Yang penting kan kita kalau ada apa-apa teriak bisa ada yang lihat kan.
Nyampe di situ kan orang udah mau persiapan sholat maghrib tuh Kak. Aku makinan cuci kaki nih, karena kan bekas becekan lari-lari kan, habis hujan. Aku minum, naiklah ke atas. Disambut sama si Zahra sama Ainun. Dia bilang gini, lu ke warung lama banget dah berdua-dua. Kinan muka udah pucat, aku udah pucat. Tapi aku berusaha untuk gak mau cerita dulu nih sama teman-temanku. Kayak, tak dulu deh, gak usah deh gitu. Nanti aja ceritanya, takutnya malam malah makin runyam gitu kalau aku cerita-cerita gitu kan. Entah yang gak bisa tidur apa gimana. Nyampe situ aku makan, si Kinan ke kamar mandi. Mungkin dia bersih-bersihkan karena kan haid gitu kan. Kayak biasa Kak, maghrib kan, habis sholat maghrib. Kedenger lagi nih, teriak-teriak di musola. Aku yang kayak, itu kenapa lagi? Aku bilang di musola. Aku tuh belum kelar sama kejadian aku sama Kinan kan. Adalah kejadian teriak-teriak lagi. Ya udah, benar si Vivi kesurupan lagi Kak. Di hari ketiga itu. Di hari kedua kesurupan, hari ketiga kesurupan setelah sholat maghrib. Selalu. Dah. Sorry, banting Al-Quran lagi kah? Sama. Ngamuk, marah, teriaknya kenceng banget Kak. Mungkin di rumah warga orang bisa dengar kali ya, karena kenceng banget kayak tadi gitu. Dibanting, marah, jendela ording ditarik-tarikin, kayak ngamuk Kak. Tanpa sebab aja gitu loh. Jadi karena di hari kedua aku kayak udah kebiasaan kejadian kesurupan, kita kayak udah yang terbiasa dengar hal itu gitu loh Kak. Ini kesurupan lagi nih gitu. Ya udah kan. Aku sambil lanjut makan sambil kayak ya udahlah kayak ya Allah kenapa nih, ini belum mulai nyebar data loh aku, kataku. Nah, sambil kayak berapa menit lah itu kesurupan kan, aku bilang gak lama kan, memang gak lama banget si Vivi kesurupan itu, gak lama. Akhirnya berlanjut kan kayak azan isya gitu-gitu, sholat lagi gitu kan. Memang biasanya abis sholat maghrib harusnya nih Kak, kan di hari pertama gak ada kejadian apa-apa. Sholat maghrib, tadarus, isya. Harusnya, tapi karena kejadian Vivi kesurupan udah 2 hari itu, tadarusnya gak ada. Jadi tadarusnya disuruh ibu sama bapak yang tinggal di sana, udah tadarusnya isya di atas aja gitu. Udah. Nah, tanpa kita sadarin, Kinan nih kok nggak keluar dari kamar mandi ya? Dari abis maghrib kan, mau maghrib gitu kan. Aku dalam hati ngomong nih, Kinan kok nggak keluar, nggak lama si Zahra. Ngerti kali perasaan aku ya. Itu bocah lama banget dari kamar mandi, samperin Mel kata gitu. Ya mungkin lagi cuci pembalut, cuci celananya, cuci kan lama loh, aku bilang gitu kan. Mungkin dia lagi ngapain gitu. Ya udahlah terserah. Aku udah selesai makan, gak lama Kinan keluar. Nenteng kresek tuh Kak. Mandi kan, udah kelar mandi kan, dianduk di kepala. Mukanya tuh panik banget. Kayak abis kenapa gitu, kayak gitu kan. Terus dia bilang, aku nyodorin nasi kotaknya dia. Kinan makan. Enggak, gue gak lapar. Lari dia ke pojokan Kak. Ke tempat tidurnya dia kan. Karena memang bukan tempat tidur sih, alas-alas kasur buat dia matras gitu kan. Dia ke pojok, memang dia ngambil tempatnya. Lari ke pojok, dia bilang, enggak, gue gak lapar, kata dia gitu. Si Zahra nyeletuk, yalah bocah kalau haid kayak gitu, kemudian kata dia gitu kan. Kita masih nanggepinnya gitu, karena ini orang emang suka gak jelas kan. Udah, sampai di situ, ya udah kan, kita kayak si Kinan gak mau makan, ya udah nasi kotaknya akhirnya dimakan sama kita bertiga nih Kak. Makan. Besok paginya nih, hari ke-4. Ini udah next besoknya kan, hari ke-4. Jam 8-an lah Kak, pas 7:30 kita udah siap mandi, udah siap itu, siap mau nebar data nih ke warga. Mau ketuk-ketuk warga, pokoknya udah siap lah. Aku sarapan lah, bertiga ini. Ada Zahra, Ainun sama aku. Si Kinan gak lama nyamper. Gue mau cerita. Dia bilang gitu. Sambil mukanya mau nangis. Gue mau cerita, terus kita sambut lah bertiga, cerita aja. Gue bilang gitu kan. Kenapa? Sambil makan kan, asik makan. Lo tau gak sih, mukanya tuh kayak mau nangis Kak. Mau pulang, kenapa cerita dulu? Tau gak sih gue di kamar mandi, aduh. Kalau ngelihat keadaan dia tuh aku kasihan hari itu kan. Dia ngomong, tau gak waktu di kamar mandi kan gue cuci pembalut ya, lu tau kan pembalut malam yang panjang, kata dia gitu. Kan gue cuci tuh, orang kan kalau nyuci pembalut semakin disiram, semakin dicuci pakai sabun kan darahnya berubah dong. Jadi yang nggak ada gitu kan. Itu darahnya tuh nggak hilang, makin deres, kata dia gitu. Dan darahnya makin merah katanya Kak, kayak pendarahan dia. Padahal dia udah nggak lagi pembalutnya nggak lagi dipakai sama dia kan, lagi dicuci kan. Itu nggak hilang katanya. Dia panik, cuci lagi sabun, cuci. Ada kali sabun yang botolan itu setengahnya habis katanya.
gak hilang-hilang Kak. Dicuci lagi nggak hilang-hilang, ya Allah sampai terus kata dia nangis sambil kayak mana dong, dicuci dia berusaha gitu. Nah abis mungkin udah berapa jam dia berusaha ini kan, berusaha bersih udah bersih juga, pembalutnya mungkin rasanya udah bersih, dia noleh ke belakang Kak. Jadi di kamar mandi itu kan ada celah gitu ya, celah kotak gitu kan, dia lihat di belakang itu tuh kayak ada tangan panjang, kukunya panjang hitam banget, tuh berbulu Kak. Tapi dari keluar gitu loh. Jadi tadinya dia ada di dalam mungkin, cuma pas Kina nengok dia arah keluar. Jadi kukunya gini nih, nge-freeze dia Kak. Terus gue diem beberapa menit, kata dia gitu, gue nge-freeze, pokoknya gue nggak bisa gerak. Kayak itu apa yang gue lihat, kata dia gitu. Ya udah, makanya karena dia panik hari itu kan kita mau nyebar data kan di hari keempat itu. Jadi aku berusaha biar dia nggak ngedrop, aku bilang udah makan, udah makan, fokus. Kita intinya di sini berniat baik kan, mau penyuluhan kesehatan loh, aku bilang. Kita mau nginin warga tuh biar nggak kena dampak sakit ini loh, aku bilang gitu. Udahlah, intinya kita fokus aja sama ini kita, tugas kita selama kita di tempat orang, kita harus ada adabnya kayak permisi, terus juga kita harus banyak-banyak doa. Kita lagi nggak sholat ya, seenggaknya kita banyak zikir, banyak doa. Jangan pernah ambil apapun di sini, aku bilang. Apapun yang kalian lihat, aku bilang gitu. Pokoknya jangan songong lah gitu ibarat kata. Lu kan pendatang nih, misal lu ngelihat sesuatu lucu gitu kan di jalan, jangan diambil. Pokoknya kita harus sopan lah gitu kan. Dan intinya kita berempat udah tenang. Kita akan nenangin Kinan kayak udah Nan, mungkin itu lo lagi capek, apalagi habis dari warung kan gitu. Kita belum cerita tuh Kak sama si Zahra sama Inen, kita belum cerita. Apalagi lo habis dari warung kan, Nan, ku bilang udah tenang aja, udah lo fokus, lo makan. Ya kita makan tuh Kak. Penyuluhan lah kita kan, bukan penyuluhan, kita ke rumah warga. Jadi udah mencar nih, Zahra di mana, aku di mana, Kinan di mana gitu kan. Udah, aku balik ke kelompokku, aku ke rumah warga. Nah, di rumah warga itu menurutku ya Kak, aku nggak ngerti sih, yang ngerasain aku doang atau teman-temanku yang lain ngerasain gitu. Jadi banyaknya rumah warga yang kita ketuk, respon warga di tempat tuh kayaknya nggak welcome ke kita. Aku nggak tahu sih Kak. Jadi kayak kita ngetok nih, punten, teh, bu. Kayak nggak banyak gitu yang bukain pintu. Misal kayak ada 30 rumah nih, kan kita dikasih data kan sama pihak sekolah. Nih, Amel di zona A misal. Rumah warganya ada sekian, harusnya kan bisa ngambil data mentok-mentok setengahnya dong, 15 lah gitu. Kayak harusnya kan ada 30 rumah warga, ini kayak cuma 7 yang welcome ke kita gitu Kak. Yang buka. Yes. Kita datang pagi loh, harusnya banyak tindakan dong di rumah-rumah sana, di warga sana, maksudnya kayak orang entah ngapa nyapu kayak, memang ada beberapa yang kita lihat nyapu, gitu-gitulah pokoknya. Terus kayak aku ngerasa nih kayak, kenapa sih kok kayaknya nggak welcome ya, apa kita ada yang salah nih? Aku doang nih ngebatin sama kelompokku gitu. Di kelompokku itu nggak ada yang kayak mungkin orangnya lagi sibuk kali ke ladang apa kemana, tapi aku ngerasa kayak masa sih di rumah ini nggak ada satu orang pun gitu loh. Udah kita fokus penyuluhan ke rumah warga itu, nyari data. Pulanglah kita jam 3 sore Kak. Dari pagi itu tuh. Kebetulan aku tuh yang nyampe di tempat tuh 2 kelompok. Aku sama kelompok satu lagi ada. Teman-temanku yang bertiga ini belum sampai. Karena memang kebetulan mereka jauh banget Kak tempatnya. Kayak si Zahra tuh sampai harus nyebrangin jembatan di depan itu loh yang dibilang si bapak warung. Kalau ada mau warung itu paling depan, dia paling depan kan. Jam 3 itu aku biasalah karena capek kan. Lesehan dulu kayak ngukur pinggang gitu kan. Kayak rebahan. Sambil nunggu antri mandi kan. Pada mandi tuh, kamar mandi cuma ada 2 Kak, BTW. Di atas tuh cuma ada kamar mandi sama kayak tempat air wudhu gitu loh. Nggak mungkin dong kita mandi di situ. Jadi ya udah ganti-gantian. Jam 4 aku mandi tuh, mandi kelar. Jam 5 aku denger nih abis dari keluar kamar mandi, Riri temanku mau ke warung. Dia bilang, gue mau ke warung nih, ada yang mau nitip nggak? Gitu. Biasa memang kita kesannya kayak gitu Kak, biar sering nitip-nitip kan, kayak nggak banyak orang gitu. Oh lo mau ke warung Ri? Iya, lo mau nitip nggak? Enggak kataku. Baru kemarin ke warung, gue bilang masih banyak tuh makanan gue bilang. Ya udah gue mau ke warung katanya. Dia pergilah sama temennya. Gitu.
Ya nggak lama teman-temanku kayak Kinan, Zara semua pada datang kan, mandi lalalala. Nah kayaknya jam 5 lewat lah, sekitar setengah 6 dia balik nih si Riri ini. Terus dia narik tanganku, aku kan nggak lama dari kumpul dari teman-teman balik lagi ke kelompok kan, ngolah data kan, kita udah dapat datanya berapa nih, kita olah lagi gitu kan. Si Riri ini narik tanganku, Mel sini deh katanya gitu. Kenapa? Mukanya panik tuh Kak. Mel, lu tahu nggak? Gue ngeliat perempuan tau Mel, deket jembatan, di pohon bambu. Dijelasin sedetail-detailnya yang dia lihat sama yang aku lihat sama Kinan Kak. Aku yang kayak, hah? Lo lihat juga? Aku bilang, iya. Tapi tuh dia ketawa. Nggak lama, aduh maaf ya Kak. Nangis. Terus nggak lama dia bilang, tolong, anak aku teh di mana? Kata dia gitu. Ya Allah kata. Terus ya udah dong. Dia bilang kayak gitu kan. Aku yang kayak, masa sih lo denger gitu? Sumpah Mel, itu menurut lo manusia apa bukan? Aku berusaha nenangin temenku nih, yang memang identiknya dia nggak kenal hal-hal, maksudnya nggak yang kayak peka gitu loh Kak. Orangnya yang kayak biasa aja. Menurut lo itu manusia apa bukan Mel? Manusia kali. Kan mungkin orang-orang yang aku mikirnya ya Kak, maksudnya nyampein ke Riri ini biar dia nggak panik kan, mungkin orang dalam gangguan gitu loh, lagi berdiri di pojok gitu kan, tapi di pohon bambu loh Mel, begitu kata dia gitu. Ih, gue mukanya serem deh Mel, udah bilang gitu kan. Dah tenang aja, udah mungkin lo salah dengar gitu loh. Dia ngeliat pondoknya enggak kalau dia ya? No. Oke. Jadi dia lihat cuma perempuan itu, tapi deket jembatan itu Kak. Cuma nggak yang deket-deket banget, mungkin space-nya setengah-tengah lagi. Karena aku mikir nih kayak, waduh yang ngelihat sosok si itu nggak dia doang dong, aku bilang gitu. Abis kayak gitu kan sholat lah maghrib kan, kita persiapan maghrib. Nah kebetulan di hari keempat, aku tuh haid udah yang nggak banyak banget, udah hampir kelar sama Zahra ini. Akhirnya kita sholat dong berdua, mau maghrib nih. Set gitu kan. Jadi posisi aku sholat tuh ada di saf tengah-tengah Kak. 3 baris kan, 4 baris, aku ada di tengah. Si Vivi ada di kanan tapi depan, jadi kalau aku begini aku bisa lihat dia. Dah, sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Kak. Hari itu aku ngeliat posisi dia kesurupan. Dia berdiri, pakai mukena, mana mukenanya putih kan Kak. Berdiri, teriak, dibanting Al-Quran lagi. Aku lihat, aku shock, kayak nge-freeze juga, kayak astagfirullahaladzim. Gak lama berapa detik temanku Wawa di saf agak belakang kesurupan juga Kak. Kali ini 2 orang nih. Kali ini 2 orang. Rame deh tuh, kayak udah ada kisruh dah, pokoknya rame. Yang ini teriak, yang ini sosoknya tuh yang aku dengar anak kecil Kak. Dia tuh kayak nangis terus minta tolong, terus gak lama ketawa terus marah, katanya gak lama, sakit tolong katanya, gak lama ketawa lagi, gak lama marah lagi. Jadi temen-temennya yang sebelahnya si Wawa ini tangannya tuh sampai dicengkram, ada bekasnya Kak, bener-bener kayak diginiin. Kata dia gitu, gak lama nangis lagi terus dia bilang sakit. Udah kisruh kan 2 orang ini Kak. Hari keempat kisruh tuh ada kali kayak sampai kita nggak bisa berjamaah di situ Kak, karena memang kali ini kesurupannya tuh lumayan, biasanya kan mungkin 30 menit, ini kayak lumayan lama lah, hampir sejam gitu loh Kak. Disembuhin sama siapa? Kebetulan memang anak si ibu ini bisa, yang sering memimpin kita jadi imam lah, sholat jemaah, jadi beliaulah yang sering ngebantu gitu loh keluar, dan ibu sama bapak pun, bapak juga bisa gitu. Akhirnya diobatin, dikasih air minum. Nah yang lain suruh naik ke atas, maksudnya biar nggak rame. Gak lama kita dapat pengumuman dari guru kita kan, yang datang dari sekolah kan ada 2 orang, ada namanya Pak Mamat sama Pak Roger. Dan Pak Mamat ini yang bertanggung jawab besar atas penyuluhan ini, ngambil keputusan akhirnya Kak. Udah ya anak-anak yang Bapak sayangin, kata dia gitu. Jadi di bawah tuh, di ruang tamu di rumah si ibu itu, dia ngomong lah, karena dia nggak mau ngambil resiko, jadi penyuluhan ini kita persingkat. Harusnya 14 hari, jadi 1 minggu aja. Oke. Karena kan nggak mau ada kejadian hal-hal yang kayak gitu lagi lebih parah. Maksudnya pihak sekolah nggak mau ngambil resiko gitu loh Kak. Ini aja
udah berapa kali nih kejadiannya, dan ini malah makin nambah nih 2 orang gitu loh. Akhirnya pokoknya kita pulang kayak misalkan ini hari Kamis ya. Kamis nih misalkan kejadian, berarti kan pulangnya Minggu ya. Iya. Jadi kan kayak H-2 nih. Loh kita panik dong. Maksudnya kita panik adalah berarti di hari ke-7 itu kan kita harus penyuluhan akbar. Sedangkan kita baru ngambil data aja hari ini dan ngolahnya aja lama gitu kan Kak. Kita inikan lagi data-datanya, terus nanti dari kelompok, misal ada 10 kelompok, nanti kelompok yang kasusnya paling tinggi dialah yang melakukan penyuluhan kesehatan itu gitu loh, kasusnya misal kayak DBD, demam apa gitu kan. Panik dong, kita dikasih waktu cuma 2 hari nih. Jadi kan ini pas malam itu udah dibilangin bakal dipersingkat, jadi kita udah panik tuh. Jadi gimana caranya 2 hari ini kita bener-bener ngelakuin yang terbaik dah pokoknya gitu kan. Nah di hari besokannya, hari kelima, karena kita numpuk baju nih Kak gitu kan, ditambah kan kita nyuci ngantri ya, karena kan toilet cuma ada 2. Nah hari itu nggak tahu kenapa aliran yang di tempat air wudhu, airnya tuh pelan dan kotor. Kamar mandi tuh kotor Kak dua-duanya. Emang yang kita berempat yang sering bersihin kamar mandi itu. Kayak kita capek kan, kayak nyuci, masa kotor kayak gitu loh, yang ada baju makin kotor kan. Nggak tahu kenapa aku nyeletuk gini, coba minta izin kali ya ke si ibu nyuci di kali, kataku gitu. Lebih cepet tuh nyuci di kali, karena aku seneng kan nyuci kalau di kali, kalau di kampung aku juga seneng nyuci di kali gitu Kak. Terus yang lain pada setuju tuh, karena pakaian kita banyak kan. Jadi akhirnya kita minta izin lah sama ibu gitu kan. Ibu, boleh nggak kita nyuci di kali depan, kita gituin. Soalnya kita kasih alasan kan, airnya ini Bu, pelan. Ditambah itu kamar mandi belum diberesin, kita ngejar waktu, takutnya alma maternya nggak kering di hari H. Ternyata respon ibu baik Bang, dia bilang, oh boleh, yaudah atuh ibu temenin yuk gitu. Nah nyuci di kali itu kita nggak ada kepikiran apa-apa Bang. Menuju di kali kita bawa ember, bawa itulah macam-macam kan. Kita bagi-bagi tugas nih Bang. Aku bagian yang ngikat, temanku yang 2 si Kinan sama Inun ini yang ngebilas, si Zahra yang bagian pewanginya gitu loh. Pas kita sampai di kali, aku tertuju sama batu besar Bang. Di kali itu. Aku ngomong, apa cuci di situ aja ya gitu kan. Nah kita cucilah. Kenapa kita milih batu itu juga? Pas kita lihat, jadi di kali itu, jadi kan kali besar. Di batu itu tuh aliran airnya paling jernih sendiri Bang. Jadi bentuknya gini nih, gitu. Jadi ini bersih, terus kesana kotor. Jadi kita mikir dong, oh yaudah udah paling bener nih kita nyuci di batu ini, jadi aliran kotornya kesana. Jadi kita nggak merusak air ini gitu kan. Nah nyuci tuh Bang, kita masih ketawa-ketawa, bahkan ibu pun masih sempet videoin kita lagi nyuci, ketawa-ketawa gitu, kayak fun aja, kita nggak ada mikir gimana-gimana. Dan aku pun nggak inget pada saat nyuci apakah aku sudah minta izin atau belum, karena kan lagi asik tuh Bang. Jadi ya udah nyuci, beres nyuci, jemur lah ya kan, karena aku capek nih ya bagian yang nyikat kan Bang, pakaian mereka nih berempat gitu kan, kita berempat capek dong. Aku bilang, dah lu tugasnya jemur dah ya, gue udah capek, gue mau selonjoran di atas gitu. Mereka ngejemur, glesot-glesot, datang lah mereka nih, udah ke atas kan. Aku bilang gini, gue mau tidur ya, aku bilang gitu. Itu sekitar jam 4 sore lah Bang, jadi kalau nunggu maghrib kan masih bisa 2 jam lah gitu kan. Aku bilang, gue mau tidur ya, kalian jangan tidur, soalnya sore selalu hujan. Iya Mel, bawel lu, dia bilang. Rentak tuh bertiga-tiga, bawel lu, kata. Udah tidur. Tahu Bang, aku tidur nih kayak baru berapa lama ya, kayak setengah jam, ya sejam lah gitu kan. Aku bangun sama suara hujan, kenceng tuh. Pas bangun, astagfirullahaladzim, lihat nih bocah bertiga tidur juga Bang. Aku teriakin dong, wah itu hujan tuh, air apa baju jadi basah lagi. Mereka turun kan, aku males dong, masa aku juga nih, aku capek kan. Mereka yang ngangkat bajunya, pindahin ke teras atas kan. Aku ke kamar mandi. Di kamar mandi, aku lihat lagi ada teman aku yang lagi cuci pakaian dalam. Aku nyeletuk dong, itu kayak udah mau maghrib kan Bang. Aku bilang, lu cewek nyuci pakaian dalam maghrib, terus lu mau jemur di mana? Yang bersih itu kalau pakaian dalam tuh nyuci.
jangan nyuci di luar ya, jangan ngejemur di luar ya, aku bilang. Maghrib jadi celetukin lah sama nih anak, mungkin udah terbiasa sama di Jakarta kan bang, kayak hal-hal kayak gitu ngapain sih lu iyain gitu loh. Ya sama aja, mau maghrib mau apa, kalau nggak jemur ya jemur aja gitu. Dijawab lah sama dia, santai aja kali Mil, nyuci doang, lagian juga sedikit kata gitu. Ya udah, karena dia nggak nginin omongan aku kamar mandi, aku pipis, ya udah kayak biasa kan. Nah abis dari cuci kali itu kayak biasa sholat maghrib, tapi anehnya bang di hari kelima itu nggak ada kesurupan bang. Aman nih? Aman, nyuci di kali aman, nggak ada tanda-tanda something apalah gitu kan, nggak ada kejadian aneh, janggal nggak ada. Kinan pun nggak ada lagi lihat sosok yang kuku panjang berbulu itu, udah nggak ada lagi. Aku pun nggak ada lagi dengar teman-temanku yang lihat perempuan yang aku lihat, nggak ada. Di hari kelima, keenam pun juga gitu bang, nggak ada. Tibalah di hari penyuluhan akbar. Iya. Jadi di hari ketujuh itu kan mau penyuluhan tuh, karena kita di musola penyuluhannya, mau nggak mau tuh kita penyuluhannya malam bang. Jadi berharapnya setelah habis sholat isya, orang-orang yang habis sholat nggak kita suruh pulang gitu kan, biar mereka bisa menikmati penyuluhan kita gitu loh, baik warga setempat walaupun kita udah edarin undangan, ya yang mau datang alhamdulillah, yang enggak, cuma kan kita memanfaatkan habis sholat isya itu biar nggak pada pulang kan. Hari ketujuh itu sebenarnya badan memang dari pagi tuh udah mulai gak enak bang. Aku mulai drop nih. Mungkin karena abis main di kali ya, abis nyuci gitu. Asam lambung lagi kumat, pokoknya keadaan lagi gak enak badan deh gitu. Di abis maghrib, Zahra ngomong ke aku, Mel makan. Pada saat itu aku gak mau makan, aku bingung. Aku bilang, gue mual parah. Tapi tadi gue udah makan roti, kataku gitu. Nanti aja deh ya, aku bilang. Nah, pas penyuluhan akbar ini kan kebagian tugas masing-masing nih bang. Kebetulan aku dapat tugas sebagai moderator. Oke kan. Pas mau berangkat itu kan sekitar habis sholat isya lah bang. Nah maghrib itu udah pada prepare tuh, udah pada pakai baju lalala. Aku kebagian megang sound system bang, yang warna putih agak berat itu kan. Aku yang bawa tuh bang. Nah kan karena rata-rata kita perempuan semua ya. Dah kita bawa, aku bawa nih. Nah kan mau nanjak tuh bang. Nanjak tuh ke atas kan, yang lain udah pada buru-buru karena aku megang sound system. Aku sambil ngeliatin teman-temanku udah pada keluar semua apa belum. Jadi aku yang terakhir dong. Nah aku sama Zahra, aku gendong, Zahra megang apa, aku megang ini kan. Sekina nama Inun udah di atas. Si Zahra udah duluan juga bang. Tibanya aku naik di tanjakan. Ini kejadian bener-bener gak, yang abis pikir di logika tuh enggak. Tiba-tiba sendal swalowku putus bang. Kayak abang tahu sendal swallow kan? Kan dia ininya ada di tengah kan? Kalau putus lepas semua dong. Harusnya. Ini lepas masih ada sisa kayak dipotek bang. Sebelah kiri. Aku inget banget. Lah putus, aku nggak kesandung. Tak gitu. Apaan nih? Pas ngeliat putus. Aku mikir, kok putus bisa begini ya? Diteriakin lah sama Pak Roger dari atas kan. Amel ngapain lagi itu? Ayo. Pak sendalku putus. Aku naik lah akhirnya kan dengan sendal putus itu kan pincang-pincang. Pak sendalku putus, aku bilang. Nah sound systemnya aku taruh. Aku bilang boleh nggak tuker sendal dulu pak, 5 menit dia lari, aku bilang. Nggak mungkin nih keadaan kita ke 10 menit sampai 15 menit jalan, aku keadaan sendal begini gitu kan. Ya udah buruan. Akhirnya aku narik teman aku. Ayo temenin gue yuk gitu kan. Tapi bukan gengku ini ya. Sebut aja namanya Anggi. Bilang Gi temenin gue Anggi. Mel, lagian lu gimana sih bisa sendal putus? Aku nggak ngomong tuh sama si Anggi ini. Sendal putusnya kenapa gitu kan? Pas turun, kan emang keadaan udah mulai gelap tuh bang. Maksudnya lampu kan udah pada dimatiin karena semua ikut bang. Satu gedung itu. Jadi kayak cuma remang-remang. Aku lihat sendal orang, yang penting bisa aku pakai gitu kan. Sambil lihat, waduh nggak ada sendal swallow semua, nggak ada nih sendalnya ada sendal gunung semua bang. Maksudnya kayak sepatu sendal gitu. Akhirnya aku pakai lah, nggak tahu punya siapa. Aku pakai, pas naik. Itu gak tau kenapa suasana tuh aneh banget bang. Ditambah aku gak enak badan, terus kayak aneh banget pokoknya. Kan kalau naik otomatis sekali di kananku dong, yang kiri masih tebing-tebing gitu kan. Aku sempet lihat gitu loh, kayak sebelah kanan gini nih, kayak ada perempuan gitu loh bang. Perempuan rambutnya kayak digerai gitu, terus dia kayak
pakai selendang tapi dress putih panjang gitu loh bang. Tapi kayak enggak kali ya, bukan kali ya. Gak lama pas lagi jalan kan pelan-pelan nanjak tuh, Anggi ngomong, jangan lihat ke kanan ya Mel. Hah? Kenapa Anggi? Udah jangan lihat ke kanan, pokoknya ke depan aja yuk, kata gitu. Tangan lu dingin banget Mel. Iya nih gak enak badan, aku bilang. Sambil aku merhatiin lagi tuh, nyuri-nyuri gitu kan. Sampai Pak Roger nginin senter nih, ayo Amel buruan gitu kan. Akhirnya kita percepat jalan. Gak tahu kenapa bang, abis akhirnya kan aku sempet nyelenok gitu kan. Benar ada bang, jadi dia kayak, kan ini kali, ini kan gedungnya, ini kali, jadi kalinya di tengah-tengah tuh dia berdiri, kayak ngambang gitu, kayak fix ini apa yang aku lihat. Dari situ pas aku naik bang, tiba-tiba aku udah nggak tahu kenapa, aku udah nyampe musola bang. Asli, aku bener-bener, ya Allah, jadi pas naik, aku habis lihat itu, si Anggi udah ngomong, jangan lihat kanan. Aku lihat nih sempet, nama gimana ya bang, namanya nggak lama nyuri pandang. Pas naik itu, tiba-tiba udah nyelonong aja aku di musola bang. Nyampe aku di musola, orang pertama aku yang datang di musola itu. Hah? Aku orang pertama, rombongan yang lain masih di belakang. Ini bener nggak habis dipikir asli bang. Aku nyampe di musola langsung kayak, kok udah nyampe ya? Yang lain mana? Disambut lah sama si ibu-ibu. Neng, kok Neng udah jalan duluan, yang lain mana? Sampai panik kayak, itu di belakang ya Bu ya? Aku bilang di belakang kali ya, kataku. Gak lama Zahra nyamperin temanku. Akhirnya dia nenteng sound system. Dia bilang, lu dipanggilin, sampai marah-marah dia bang. Lu tuh dipanggilin, bego, kata gitu. Udah ngomongnya udah kasar karena lu tuh dipanggilin sama bapak ini lu nggak nyaut, jalan nyelonong aja, kata gitu. Hah? Jalan nyelonong? Terus nggak tahu kenapa abis Zahra ngomong kayak gitu, aku asmanya kumat bang. Susuk napas tuh kayak gitu kan. Nggak tahu deh Zahra. Gak lama semua pada datang rombongan. Pak Ahmad ngomong, kenapa nih Amel kenapa dipanggilin kok gini. Gak tau Pak. Terus Zahra ngomong, lo bawa ini nggak inhaler lu, katanya. Enggak, udah habis, aku bilang. Aduh, asmanya kumat nih Pak, katanya sih Zahra. Panik dong teman-temanku ngeliat aku kumat, karena ini kuku udah pucet banget katanya bang. Muka udah pucet. Ya mungkin temenku ditambah bilang kan, lu tadi gue suruh makan gak mau. Udah tau lu punya asam lambung, punya ini asma, ribet lu. Terus yang jadi moderator siapa Pak, kata gitu kan. Akhirnya ditunjuk asal tuh sama Pak Ahmad. Udah. Yang penting jangan bikin panik di sini gitu kan. Udah ini aja moderator. Ini Amel tolong bantu pinggirin ke belakang. Tuh bantuin buka-bukain kancing-kancing bajunya biar nggak sesek banget gitu kan. Duduklah aku di pojok bang. Jadi model musolanya gini bang. Jadi ini kayak ada pagar. Ini pintunya gitu kan. Pagarnya tuh besi terus semen. Besi semen. Nah ini terasnya, ini musolanya. Ke depan sana tempat wudunya. Pas nyampe musola itu bang, orang udah pada sibuk tuh prepare, masang proyektor, mic dinyalain. Aku terfokus sama satu ruangan bang, di depan proyektor itu. Jadi kayak ini kan ruangan. Nah ini tuh kosong nih, persis kayak gini nih bang. Tapi posisinya nyamping, gelap. Ruangan apa lagi, ngapa ada di depan, kataku gitu ya. Udah fokus aja dah. Akhirnya dimulai tuh penyuluhan. Nah, selama paparan materi, Bang, itu lampu dimatiin. Berharapnya apa? Berharap warga fokus ke proyektor. Mati lampu. Abang tahu? Yang aku lihat, Bang, di pintu itu tuh ada yang jalan-jalan merangkak, Bang. Ribet. Astagfirullah, benar. Kayak bayangan hitam, tapi kayak jalan di tembok. Nyala, nggak ada. Mati lagi lampu, Bang. Abang tahu yang aku lihat dari samping bang? Karena aku fokus nih lurus. Tapi dari kanan, aku lihat sosok. Bentuknya besar, berbulu, matanya merah, ada taringnya. Kukunya panjang, hitam lagi begini bang. Merhatiin aku. Yang akan aku bilang ada pagar kan. Di semen yang kotak itu dia duduk gini. Wah, panik aku bang. Aku bilang, makin dong, tolong pegangin. Kenapa Mel? Nggak apa-apa, bantuin doa doa. Akhirnya temanku ada yang duduk di depanku kan, bantu doa. Kenapa Mel? Udah jangan berisik tapi ya udah deh. Di lampu terakhir yang dimatiin, dia cuma kayak gini.
gitu. Aku yang kayak, wah, gak bener nih. Lampu nyala, aku udah yang kayak, gimana cara nyampeinnya ke orang yang aku percaya, maksudnya ini kayaknya bakal ada. Aku tuh udah punya feeling gak enak gitu loh Bang hari itu. Maksudnya di hari itu entah itu karena aku sakit apa gimana. Nyala lampu kan udah mulai tuh kuis lalala, kan lampu nyala terus dong. Udah gak ada dia Bang. Gak ada, hilang. Adalah berapa setengah jam, mungkin sejam lah itu aku udah mulai fokus lagi kan. Acara udah selesai dong. Prepare. Kita mau pulang nih Bang. Keadaanku pun udah mulai agak enakan lagi nih, udah di punggung udah dielus-elus pakai minyak kayu putih lalala gitu kan. Kita keluar, lagi kumpul nih Bang. Aku bingung dong kok kumpul-kumpul, aku bilang bukannya jalan aja. Terus pas kumpul itu memang sebenarnya sambil guru-guruku tuh sambil ngitungin siswanya, bener nggak nih kumpul semua. Zahra berdiri di pagar Bang. Jadi dia udah di luar, tapi tuh kayak megangin pintu, kayak jagain, lu nggak boleh keluar ya, pokoknya gue yang jagain gitu. Tibalah dia nyeletuk, si ini nggak ada Pak. Kemana? Kata Pak Ahmad, tadi dia nganterin kakek-kakek sama si ini. Nganterin kakek-kakek, iya, katanya kasihan kakeknya, nggak ada yang nganterin pulang. Inisiatif sendiri dia, mereka berdua nganterin tuh kakek-kakek. 2 orang nih? 2 orang. Kakek-kakek. Hilang dong 2 orang. Pak Ahmad mau nggak mau, suka nggak suka, tungguin mereka sampai pulang. Marah tuh. Sambil berdiri aja kita. Nggak kunjung tuh Bang, balik Bang. Lama banget kita berdiri. Nggak lama Bang. Kejadian lah nih yang bener-bener nggak bisa dilupain. Wawa temanku yang ikut kesurupan sama si Vivi itu, tiba-tiba teriak jongkok ke bawah. Kenceng banget Bang. Dari situ nggak lama nyamber semua Bang. Serukan satu semua. Chaos Bang. Kesurupan. Dari si Wawa. Karena si Wawa udah jatuh kan, Wawa barisannya deket aku nih. Abang tahu apa yang aku lihat? Zahra temanku yang ada di pagar depan. Aku ngeliat ada sosok itu lagi, tapi cuma tangannya ada di leher Zahra. Gini. Sosok yang hitam itu ya? Iya, tapi nggak nyampe nyekek, tapi udah begini Bang. Aku cuma bisa melototin temenku, nggak bisa ngomong, tapi kayak itu, kayak nggak bisa ngomong. Aku akhirnya teriak sama temenku, bawa ke belakang gue, tarik gue ke belakang. Nggak lama ya udah aku udah nggak sadarkan diri ternyata Bang. Kamel nggak sadar diri. Nggak sadarkan diri. Terjatuh, bruk, kata temanku, aku jatuh bruk. Jadi pas lagi dimundur, aku jatuh gitu Bang. Jatuh langsung kayak gedebuk. Nah abis gedebuk, teriak katanya kencang banget. Chaos dah pokoknya Bang. Abis itu, aku tuh ngerasanya Bang, itu kayak ada momen dimana aku tuh denger temen-temenku. Suaranya rame banget Bang, tapi jauh. Kayak orang tuh ngomong jauh, kayak lagi digini nih. Kayak ada yang lagi ngaji, ada yang nangis, teriak-teriak nama aku kayak sadar ya Mel, ingat orang tua, ayo lawan, kata gitu. Tapi aku nggak bisa gerakin badanku Bang, kayak nggak bisa ngomong, gue nggak apa-apa nih guys, nggak bisa. Tapi aku denger mereka ngomong. Tiba-tiba ya udah, aku sadar udah ada di mobil Bang. Keadaan kita mau pulang ke penginapan. Ke penginapan, berarti ada mobil yang menuju ke sana. Mau nggak mau. Ke musola. Ada mobil. Memang kan yang kan truk kan nggak bisa masuk tuh Bang. Jadi pas mau datang pun ganti-gantian naik mobil itu. Lalu lalang gitu loh. Karena mobil pribadi kan yang bisa masuk, truk nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau, aku sadarnya pas di mobil itu. Pas aku sadar, itu tuh teman-temanku nggak ada. Zahra nggak ada, Kinana Ainun nggak ada. Ada temanku lagi, sebut aja Lily gitu kan. Dia bilang, udah nggak usah dipikirin lagi ya, tangannya dingin banget nih Bang. Aku kalau cerita pasti udah menggigil banget, parah bener kayak, oh coba ya, aku kenapa? Li, kataku gitu kan. Udah nggak apa-apa. Akhirnya Pak Ahmad ngomong kan, udah nggak usah dipikirin ya Neng tidur aja. Dia bilang gitu. Panik dong aku nih, kayaknya nggak beres nih. Tibanya aku di penginapan Bang, aku di Bopong, itu semua siswa ada di bawah. Nggak ada yang tidur di atas. Semuanya di bawah. Muat nggak muat, lo tidur di situ. Jadi aku dijagain tidur Bang, bener-bener dijagain. Dari sekian banyaknya orang yang ada di situ, Vivi aku nggak lihat, nggak ada di tempat itu Bang. Ternyata katanya Vivi itu dipisahin dari kita semua. Nggak tahu di mana datu tidurnya. Karena hari itu kan itu udah hari ke-7 ya. Si bapak bilang besok
kita pulang. Abis sholat subuh, kalian semua beresin pakaian kalian, kita pulang ke Jakarta. Dia bilang gitu kan, kayak udah dari situ besokannya kan pulang tuh bang. Kan pulang gak dijemput kan sama Zahra, tapi Ainun sama Kinan orang tuanya ada yang jemput gitu. Mereka pulang, aku sama Zahra mau gak mau ikut truk dong, karena kebetulan orang tua Zahra gak bisa jemput karena ada alasan pekerjaan. Mau gak mau pergilah kita naik truk nih. Kejadian besokannya ya kan bang, abis setelah kejadian massal itu. Pulang, kita di truk, tiba-tiba ada teman kita nih, si Vivi nih, di truk itu. Oh ada? Ada. Oke. Tapi posisi kan truk gini ya bang, duduknya kayak angkot kan. Dia gini nih. Pucat mukanya bang. Nangis aku lihat dia. Maksudnya kayak, lu kenapa woi? Aku bilang, aku gak deket sama Vivi ini. Tapi memang dia cenderung memang yang terkenal orangnya pendiam. Gak banyak ngomong gitu loh. Kenapa tuh dia? Udah aku ke warung lah. Ada warung kan di situ bang. Sarapan, makan gitu kan. Gak lama aku dengar si Vivi ini teriak nangis-nangis di truk itu bang. Kejadian lagi kesurupan bang. Panik dong kita, nggak ada yang ngobatin karena kan lagi sibuk jemput lalu lalang kan bapak guru kita kan, dan si anak yang ibu bapak itu pun ada di tempat penginapan gitu kan. Panik kita nanganinya, akhirnya ya udah ala kadarnya kita bacain surat-surat pendek apa gimana gitu kan. Dia gini bang, nah nangis. Kata dia gitu. Gak lama teriak lagi. Anak aing teh kemana katanya. Kemana anak aing teh kata gitu. Pakai bahasa Sundanya kasar. Terus aku bilang, punten ya teh, punten banget aku bilang, ini temen aku. Anak teteh di mana memangnya? Gitu kan. Kita pokoknya gimana caranya biar keluar kan. Dia bilang, kalian semua gak akan bisa lepas dari saya, termasuk anak ini. Wah itu satu. Jadi yang nyaksiin tuh mungkin ada 8 orang, kita 8-8-nya kayak merinding. Ini bener apa enggak gitu loh. Ya udah bener-bener kita bantu tenangin. Tapi ya dia ngomong kayak gitu, terus ketawa lagi, nggak lama nangis, minta tolong. Tapi kita yang masih mikir gitu, kenapa sih harus Vivi gitu loh. Gak lama keluar. Kita temenin tuh. Bener-bener akhirnya kan udah rame, kita nggak ngomong nih sama guru-guru kita bang. Kalau si Vivi ini kayak gitu lagi. Takutnya aku tau lah kalau aku jadi guru-guru aku panik kan, maksudnya pikiran kita banyak, udah penyuluhan jadi chaos, ditambah kejadian-kejadian yang rentetan ini kan. Akhirnya kita pulang ke Jakarta, si Vivi ini alhamdulillah nggak kenapa-napa lagi bang. Singkat cerita, di sekolah nih bang, ini kan udah kejadiannya, kan kita sekolah seperti biasa kan. Herannya, temanku Kinan sama Ainun ini tiba-tiba menjauhkan aku bang, menjauhkan diri dari aku. Aku nggak ngerti. Aku kayak, hey guys, kantin bareng yuk gitu. Aku mau sholat. Dia jadi pribadi yang kayak pokoknya sholat, duha, agamis, ngaji. Iya, tiba-tiba kayak aku ngomong gini sama Zara, bocah berdua ngapa kata. Udah biarin aja Mel. Terus selang 1 minggu lah bang, setelah kejadian itu ya aku udah biasa akhirnya kan dimusuhin nih 2 orang anak ini kan. Dengarlah cerita kalau emang si Vivi ini selama 1 minggu bang gak ada di sekolah. Gak masuk dia bang. Vivi gak masuk sekolah. Aku baru sadar ketika hari keempat dia udah gak ada di sekolah itu. Aku mikirnya sakit kali ya gitu kan. Ternyata memang dia gak sekolah selama 1 minggu. Dengar dari berita yang beredar, katanya dia diobatin lagi ke desa itu. Dia dibawa lagi ke desa itu diobatin. Terus akhirnya di 1 minggu itu Kinan sama Ainun akhirnya cerita sama kita berdua. Lo tahu gak sih kenapa gue ngediemin lu? Ya lu mungkin merasanya gue menjauhkan diri dari lu. Kan mereka pulang dijemput ya bang. Dia cerita. Jadi gue pulang gak langsung pulang Mel, kata dia gitu. Gue pulang balik lagi ke uwa gue. Intinya dia ke orang pintar lah bang. Ke orang pintar, dia berobat, takutnya sosok yang menghantui itu datang lagi gitu loh. Akhirnya punyalah terkuak bang, punya cerita nih. Jadi katanya, kenapa sosok itu masukin aku, sebenarnya bukan aku orang pertama yang ditandain sama beliau. Sama sosok ini yang masukin aku. Katanya tuh awalnya tuh dari si Kinan. Tapi karena Kinan ada yang menjaga, Kinan gak bisa dimasukin. Tapi bisa melihat. Abisnya gak lama ke Zahra. Bener dong, Zahra yang aku lihat itu.
Mentah lagi, Zahra juga ada yang megang. Aku nggak tahu kenapa, katanya kondisi aku yang lemah itulah jadi penyalip aku bisa masuk. Dan terkuaklah kisah Bang, kalau katanya yang masukin sosoknya Vivi adalah sosok M, yang kita nggak boleh sebut namanya. Karena katanya kalau kita sebut namanya dia akan datang dan marah. Karena memang katanya 1 minggu Vivi itu diobatin susah banget Bang. Ada lagi, nempel lagi. Dan kata temanku Kinan dan Ainun ini, sosok berbulu itu ikut juga di sekolah Mel. Hah? Dan itulah kenapa gue gak mau deket lu dulu. Karena dia benar-benar ngikutin gerak-gerik lu kemanapun pergi. Dia ikut ke sekolah Bang. Jadi si Kinan sama Ainun ini berusaha kayak mungkin membantu apa persyaratannya, mungkin menjadi harus rajin ibadah, ngebantuin ngelindungin aku. Dan katanya kalau yang sosok si M ini, kita putar lagi ke belakang ya Bang, sosok si M ini, katanya beliau adalah perempuan yang ditinggal sama suaminya. Aku nggak tahu suaminya kemana. Kata si temanku ini, cerita dari si yang uanya ini, katanya dia dulu punya anak Bang, dua punya anak, terus anaknya ini meninggal. Udah ditinggal suami, ditinggal anak, beliau menjatuhkanlah diri ke jembatan besi itu. Kenapa dia bisa menghantui kita? Katanya, kenapa juga Vivi dimasukin? Karena dari awal Vivi ini tuh emang orangnya agamis banget Bang. Kayak jadi sebelum sholat dia udah di musola. Dia terpaku sama Vivi. Vivi lah yang jadi metode dia buat masuk. Dia udah diincar, Vivi pun udah diincar. Balik lagi ke sosok yang masukin aku. Kita sebut aja si bulu hitam ya. Genderuwo aja. Genderuwo. Katanya Bang, jadi waktu kita nyuci di kali, ya, batu besar yang aku ceritain itu, yang buat jadi papan gilasanku, itu adalah tempat beliau, rumah beliau. Beliau marah tempatnya dijadikan tempat cuci. Iya sih, siapapun marah sih. Dan yang abang tahu, ternyata kali besar itu adalah yang batu itu, tempat itu, dia adalah tempat penjaga gerbangnya, gerbang penjaga. Jadi di belakang sana kali itu adalah istana. Something. Dan yang aku lihat perempuan baju putih berselendang itu adalah majikan si genderuwo ini. Berarti ada 3 sosok berbeda ini? Yes. Yang pertama, yes, kakak sebut dong. Iya. Yang kedua genderuwo, yang satu lagi ini kita anggap aja apa ya? Ratu dari genderuwo ini. Yes, genderuwo ini adalah kaki tangan si ratu ini. Iya. Jadi gerbang besar. Jadi kali itu ternyata gerbang Bang. Kita menduduki tempat gerbangnya. Disitulah ceritanya Bang. Jadi Kak Amel nyuci di depan gerbang tuh. Di tempat dia betapa. Iya, di tempat belakangnya dia betapa. Gerbang. Belakangnya gerbang, iya. Karena kali itu kalau abang lihat, abang mau lihat kali nggak? Nanti tunjukin, pasti tunjukin. Kalinya itu besar banget Bang. Besar banget. Jadi aliran airnya tuh bunyinya kenceng banget Bang. Makanya kita terpukau gitu loh, kalinya besar banget. Bagus gitu ya. Bagus. Jadi dijadiin tempat rafting juga di situ. Sempat beberapa kali kita lihat ada yang rafting gitu loh. Berarti kalau rafting itu dia masuk ke istana dong. Nah, dari situlah Bang aku punya kisah yang cerita kayak gitu. Jadi kayak wow, kataku. Dari seminggu itulah Mel, gue berusaha menjauh dari lo, berharap gak masuk ke gue berdua. Karena memang anak berdua ini, Ainun dan Kinan kan emang Jawanya Jawa pendalam banget ya Bang. Jadi beliau memang yang gampang banget kalau dibilang kan rusuk renggang ya. Jadi dia paling gampang banget deh buat jadi dimasukin dan lain-lain. Dia menghindar lah ya itu ya. Yes, gitu. Jadi katanya abis pulang dari penyuluhan itu dia nggak pulang ke rumah, langsung ke tempat uyutnya itu. Gokil ya. Bang, harusnya penyuluhannya menyenangkan. Malah jadi kayak gini Bang. Waktu aku cerita ya kayak ke teman-teman kayak wah, dan Pak Ahmad udah bilang kan, kejadian ini tolong jangan dibicarakan kembali, apalagi menyebut nama perempuan itu. Jadi katanya memang kasih Vivi diobatin lagi kan ke sana katanya. Pokoknya itu pesannya, jangan pernah kau sebut lagi namaku atau aku akan kembali dan ibarat kata aku akan datang ke sana gitu.
Itu waktu Vivi kesurupan itu. Pokoknya yang berobat itu. Yang berobat itu. Oh, dapat pesan. info itu. Ya. Tapi setelah Vivi masuk gimana tuh keadaannya? Dan pernah nanya gak? Nah, kebetulan kan memang dia orangnya pendiam ya bang. Jadi sempet lah, ada lah teman-temanku heboh, lu kenapa sih, kok lu nggak masuk? Ternyata memang sudah dikip bang, jangan ngomong. Jadi Vivi mungkin udah dipesen nih, diwanti-wanti selama pengobatan, tolong ya, jangan. Jadi cukup sampai di sini, jangan pernah lagi kau ceritakan dan bahkan kau sebut namanya. Pesannya itu aja bang. Dari Vivi tuh langsung berarti? Iya, Vivi juga ngomong gitu dan ada pihak dari sekolah juga wanti-wanti kita nih. Oh, sampai serame itu di sekolah? Yes, di sekolah itu. Bahkan kayaknya trauma sekolah untuk ngadain penyuluhan lagi bang. Jadi sebenarnya tuh sekolah kita tuh biasa penyuluhan deket sekolah aja. Gak tau kenapa first time angkatan aku penyuluhannya di sana. Nah di sini aku sebenarnya penasaran Kak, apakah keluarga di sana itu tahu tentang urban legend sosok Mayang ini? Wah, itulah Kak. Sebenarnya kita sempat penasaran sih, pengen cari tahu bagaimananya. Cuma memang dari pihak daerah setempat atau warga setempat kayaknya nggak ada yang mau berani speak up sih. Maksudnya kayak apakah benar. Jadi aku taunya malah dari si teman aku yang berobat ini. Iya, Vivi itu. Enggak, yang si Kinan dan Ainun ini. Kan ceritanya juga dari beliau. Kalau Vivi benar-benar udah nggak mau bahas ya? Keep. Mungkin karena Vivinya juga udah trauma kali ya Kak. Jadi dia udah nggak berani keep gitu loh. Bahkan kita semua seangkatan udah nggak berani sebut kata aku doang yang berani ngomong ya. Oke. Wawa nih, Wawa kan juga sempat kesurupan. Pernah kecil. Nanya gak? Jadi katanya bang, nah si Wawa ini nih, kalau dari pihak Wawa ya, kan sempat nanya, lu kenapa bisa, kan awalnya dari lu teriak nih. Gue lihat itu Mel, yang sosok hitam itu, jadi ada di sampingnya Zahra. Makanya dia teriak bang, dia masih bisa teriak ternyata lihat sosok itu. Jadi katanya pertama yang benar-benar tiba-tiba tuh kan dia lagi nunduk, terus dia ke arah Zahra, dia melihat di belakangnya persis. Jadi kayak ini orang nih di belakangnya, jadi sisa matanya gini kan kayak, lihat dia teriak. Si Wawa nih, Wawa waktu kesurupan anak kecil. Apa tuh dia bilang? Kenapa tuh? Ya katanya dia gini, jadi tiba-tiba aja habis sholat bang. Jadi katanya keadaannya tuh masih fit. Dia tuh nggak yang lagi sakit nggak apa. Tiba-tiba kayak gitu aja bang. Dimasukin pun dia nggak inget apa-apa. Nah pas kita, kan kenapa akhirnya kita tahu itu anak kecil, karena kan suaranya beda ya. Dia kayak rintis kesakitan, nggak lama minta tolong, terus ketawa lagi dan marah-marah. Jadi anaknya kayak gemes gitu loh bang. Dan katanya sosok anak kecil ini yang dua ini memang nggak yang si anak ini yang masukin si Wawa ini itu tuh sakit bang, meninggal. Ini sakit keras. Kemungkinan anaknya si Mayang ini, sosok Mayang ini. Benar. Oke. Nah, yang terakhir nih, Kak Amel, apa yang terjadi dengan Kak Amel dari kesaksian teman-teman? Kejadiannya apa yang terjadi gitu? Katanya bang, waktu kesurupan itu aku tuh katanya marah, suaranya besar. Dia bilang, wah, kata dia gitu kan. Dia ngomong pakai bahasa Sunda yang literally aku nggak bisa bahasa Sunda bang. Dia bilang, lu semua datang ke sini tidak permisi, mengotori rumahku, dan kalian selalu berisik di saat azan maghrib. Nah kenapa keadaannya selalu di azan maghrib kan bang? Iya. Terkuak lah bang katanya. Kita sering jadi kita flashback lagi bang. Memang dari awal kita datang kita tuh terlalu excited. Namanya lama kan banyak banget perempuan ya. Rame kan bang. Jadi berapa 50 orang kurang, kita rame ngoceh-ngoceh, maghrib kita teriak, maghrib kita ketawa nyetel lagu, kita kebiasaan nggak nutup jendela, jadi pintu itu terbuka aja bang maghrib, jendela kebuka. Dan yang kan si sosok ini bilang mengotori rumahku. Abang tahu di kamar mandi belakang yang aku bilang ngelihat genderuwo itu, yang si Kinan itu, si Kinan itu melihat itu ada sampah pembalut. Oh, ada yang buang sembarangan. Yes, marah dong, rumahnya dikotori. Terus dia marah katanya kalian semua dalam bahaya. Dia bilang katanya.
yang masukin aku. Iya, tapi kalau Kak Amel yang ngomong tadi ya kayak orang Medan ya, genderuwo aja. Jadi gimana dong? Semua. Kalian Motorin, suaranya besar iya, banget. iya. Pokoknya itu pada saat itu bahasa Sunda ya. Kayak gimana ya bang? Mungkin Iya. kalau dibenerin kayak gini nih. Iya. Gitu katanya. Pokoknya dia marah, Iya, iya. pakai bahasa Sunda, tapi benar-benar ngamuk. Tapi Kak Amel tahu dari mana kalau ada yang buang pembalut sembarangan di situ? Ada, memang kesaksian dari si ibu, bapak, Oh. Iya, ada yang buang 1-2 biji ada. Kotor, kita flashback lagi bang. Jadi di sana memang kita nggak ngerti, mungkin ada yang beneran lagi haid kah, atau emang lagi males sholat kah, gitu kan. Kita nggak melaksanakan kewajiban kita, terus gitu ngotorin lingkungan sekitar kan, kayak ya itulah sampah-sampah. Dan perlu abang tahu, selama kita di sana, yang sering bersihin kamar mandi dan itu kami berempat bang. Iya, iya. Aku, Zahra, Kinan, Ainun itu yang sering banget beresin kamar mandi. Entah itu ada sampah pembalut nggak diplastikin lah, udah makan hari-hari kita bang. Iya. Jadi cuma ya males kan kita kalau ngoceh, tadi bilang ya lo so iya banget sih lo, gitu doang tinggal beresin. Biasa kan, makanya kita nggak mau nyari ribut, kita diem aja, keep aja gitu. Iya. Yang penting kita beresin, tapi besoknya begitu lagi gitu loh. Namanya itu ya, lagi rame-rame gitu ya. Pasti ada aja sih yang kotor gitu ya. Iya. Kamel ini asal dari mana Kak? Sumatera Barat. Medan bener? Enggak, Padang. Padang. Aku Padang sama kayak aku. Papa mama Padang. Bagus soalnya komunikasinya atau storytellingnya bagus banget. Iya. Thank you Kak Amel ya. Nah ini Kak Amel juga ternyata waktu dia kesini itu malah dijoroki sama dokterku. Dokter. Ya. Dokterku. Dokter yang malah sering nonton Lentera Malam. Yes. Gitu. Dia yang ngikutin Lentera Malam, YouTube-nya Lentera Malam dia yang suka ngikutin banget. Terus nggak tahu kenapa yang dikirim sama Kak Dewi itu tuh, itu video aku lagi nunggu absensi mau pulang Kak. Udah dikirimin, aku bilang, dah kebelang muka aku jelek banget, dikirim ke Kak Dewi. Gak apa-apa Mel. Jadi aku mikirnya gini Kak, ayo udahlah mungkin nanti responnya lama kali, aku bilang gitu kan. Ya udahlah, gini aja. Ternyata responnya cepet banget, aku shock kan. Ayo Mel, aku challenge pokoknya, ayo bisa, pokoknya harus. Dokter gigi ya? Ya. Namanya siapa Kak? Ayo Dok Carla, Anggi. Dan Kak Amel itu kerja di klinik gigi. Iya, klinik gigi di FDC Dental Clinic. Aku asisten dokter gigi. Dokter gigi. Dan kebetulan lagi ada promo. Promo besar-besaran. Aku promo ya, maaf ya. Ya boleh. Kan jadi, aku juga nanti kalau bulan ada waktu November akhir tahun ini juga lagi ada promo buy one get one Kak, scaling, pasang behel, terus juga tambal gigi juga tungguin aja pokoknya di aplikasi. Jadi kita by aplikasi Kak. Namanya FDC Dental Clinic. Tapi kalau untuk sosmed boleh lah. Ada di mana? Di Instagramnya juga sama, FDC Dental Clinic juga. Jadi kalau kakak mau appointment itu bisa di aplikasi. Promo-promo kita update di aplikasi semua Kak. Oh gitu. Termasuk cabang-cabangnya ada. Wah, cabang kita banyak banget. Di Bekasi kita ada berapa cabang ya? 5 kayaknya Bang. Di Bekasi 5? Yes, 5-6 ya. 5 deh kayaknya. Di Harapan Indah ada gak? Harapan Indah kayaknya belum ada deh Belum Bang. ada. Jadi adanya kalau di Bekasi ya, Jatiwaringin, itu ada, di Kalimalang ada, terus di Bekasi Kota itu depan MM. Sama di Jati Asih, aku di Jati Asih guys. Oh iya. Harapan Indah emang bukan kota ya? Kebetulan aku udah ke situ. Oh iya, ke Jati Asih deket, kalau nggak ke kota. Iya. Di Bekasi Kota tuh deket lah MM ya. Seberang MM Bang. Iya benar-benar. Boleh mampir. Setiap bulannya itu biasanya ada promo memang ya? Pasti, akhir bulan nih pasti mantap banget nih promo kita. Buy one get one nih, baru kali ini kita ada promo buy one get one. Baru kali ini? Baru kali ini, emang gebrakan FDC ini mantap banget. Mumpung lagi bakar duit guys, FDC. Boleh main-main ya Kak nanti ketemu. Kalau boleh FDC boleh endorse. Boleh Kak, tolong nih. Iya. Nanti boleh mungkin dihubungin, kita hubungin gitu. Siap, oke. Kak Amel, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, makasih banyak. pesan Kak Amel buat nonton Lentera Malam gitu. Pesen aku buat teman-teman semuanya ya, maksudnya balik lagi dari kisah ini, aku cuma minta buat kita saling jaga lisan, jaga kebersihan, terus juga
jangan asal, namanya lagi kita pendatang ya guys, itu kita jangan asal juga. Jadi baik buruknya dari kisah ini aku cuma minta ambil baiknya, buang buruknya, bisa diambil sisi pembelajarannya aja gitu. Oke, itu tadi ya kalau dari Kamel. Kalau dari gua cukup jangan pernah nyuci di rumah orang, baik aja. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Amel izin pamit. Dah. Bye.